Ketemu lagi di kuliah Digital Signal Processing. Kita bahas tentang difference equation dan transfer function. Jadi kalau kita lihat di kuliah sebelumnya tentang difference equation, kita sudah bahas kemarin di slide di chapter sebelumnya. Di sini kita lihat bahwa equation 61 yang sudah dibahas ya, IN sama dengan B0x ya, di sini tambah B1x n dikurang 1 dan seterusnya sampai Bm dikurang output sebelum output yang pas output ya, A1y n dikurang 1 dan seterusnya sampai n. Di sini dengan asumsi bahwa initial condition pada sistem ini adalah 0 dan dengan xz dan yz ya, itu merupakan transformasi z dari xn dan yn, maka persamaan 61 ini dapat dituliskan seperti ini. Jadi di sini persamaan 61 ini persyaratannya ini asumsi di sini bahwa initial condition dari sistem ini adalah 0 ya, 0. Sehingga dapat ditulis dalam bentuk domain z ya, dalam bentuk domain z. Ini yz sama dengan b0 xz ditambah b1 xz z pangkat min 1 tambah dan seterusnya dikurang a1 yz z pangkat min 1 sampai an yz z pangkat min n. Nah, kalau kita lihat di sini kita tulis dalam bentuk yz per xz. Jadi yz per xz, jadi kita tarik di sini ya. Kita tarik di sini ya, yz-nya kita pindah semua. Ya, kita pindah sini. Kita tulis dapat kita tuliskan bahwa ini dimana yz per xz tadi menjadi hz sama dengan b0 tambah b1 z min 1. Jadi ini kita lihat b0 ditarik, xz nya dikeluarin menjadi tinggal b0 tambah b1 z pangkat min 1 sampai seterusnya. Kemudian di sini per 1 ditambah a1 z min 1 tambah dan seterusnya. Ini sama dengan bz per az. Bz per az. Jadi di sini dikatakan bahwa hz ini didefinisikan dikatakan sebagai fungsi transfer, function transfer dengan numerator dan denominator polinomial. Jadi kalau kita lihat di sini bz-nya itu adalah b0 tambah b1z min 1 tambah sampai bm z min m, sementara az-nya sama dengan 1 tambah a1z min 1 tambah sampai seterusnya az an z pangkat min n. Jadi di sini jelas ya bahwa fungsi transfer ini didefinisikan sebagai rasio ya, rasio di mana sama dengan itu adalah transformasi z dari output dibagi transformasi z dari input. Jadi kalau kita lihat di sini diagramnya yang merepresentasikan filter digital HZ ya, atau digital filter transfer function HZ, di mana di sini inputnya, jadi kita lihat dalam domain Z ya, di sini Z transform input xz dan outputnya adalah Z transform output z. Jadi ini yang kita sebut sebagai transfer function. Oke, kita lihat dalam contoh soal ya.
contoh soal 63, sebuah sistem DSP dinyatakan dalam persamaan equation seperti ini ya. YN sama dengan XN dikurang XN dikurang 2 dikurang 1,3, YN dikurang 1 dikurang 0,36, YN dikurang 2 ya. Kemudian cari transfer function HZ ya. Kemudian denominator polinomial AZ dan numerator polinomial BZ ya. Oke, jadi di sini persamaannya YN sama dengan ini. Apa yang kita lakukan pertama kali? Kita transformasi dulu ke dalam domain Z. Jadi di sini kita lihat YN-nya berarti YZ sama dengan XN, kita transformasi menjadi XZ. Nah, perhatikan di sini kurang XN dikurang 2, artinya di sini terjadi di shift ya. XN di shift menjadi, kalau kita transformasi masih ingat ya teorema shift, menjadi di shift menjadi Z pangkat minus 2 XZ kurang 1,3. Ini di shift Z pangkat minus 1 EZ kurang 0,36 di shift Z minus 2 EZ. Kita akan mencari transfer function Z ya. Jadi kalau kita lihat AZ itu apa? Transfer function AZ, transfer function dari output Z per transfer function dari XZ atau input. Jadi di sini kita akan ubah persamaan ini menjadi bentuk YZ per XZ. Kita lakukan adalah kita pindahkan ya semua YZ ke kiri ya. Jadi di sini YZ, di sini ada YZ 1,3 dari kiri pindah ke dari kanan pindah ke kiri menjadi plus 1,3 Z pangkat min 1 YZ ditambah 0,36 Z pangkat min 2 YZ sama dengan XZ dikurang Z pangkat min 2 XZ. Oke, jadi kita keluarkan YZ nya menjadi 1 ditambah 1,3 Z pangkat min 1 ditambah 0,36 Z pangkat min 2 sama dengan kita keluarkan juga XZ nya 1 dikurang Z minus 2. Jadi YZ per XZ sama dengan 1 dikurang Z pangkat min 2 per 1 ditambah 1,3 Z pangkat min 1 ditambah 0,36 Z pangkat min 2. Ini kita lihat tadi bahwa output itu adalah PZ dan input adalah AZ. Jadi di sini dapat kita simpulkan denominatornya AZ adalah 1 tambah 1,3
Z pangkat min 1 ditambah 0,36 Z pangkat min 2, sedangkan BZ nya adalah 1 dikurang Z pangkat minus 2. Selanjutnya kita lihat contoh nomor 4. Soalnya sama ya, jadi di sini ada digital system dinyatakan dalam bentuk persamaan YN sama dengan XN dikurang 0,5 XN dikurang 1 ditambah 0,36 XN dikurang 2. Kemudian cari transfer function, kemudian AZ dan BZ nya. Jadi tentu Anda bisa melakukannya ya sendiri. Jadi apa yang pertama kali Anda lakukan adalah lakukan transformasi Z untuk sisi kiri dan sisi kanan, kemudian buat dalam bentuk apa, transformasi Z. Z sama dengan Z per XZ, dimana ini adalah BZ dan AZ. Jadi dapat ya, bisa ya Anda coba lakukan latihan, kerjakan sendiri untuk soal ini. Nah, kalau yang tadi kita lihat di contoh soal yang tadi kita lihat bahwa di sini dari ya diberikan sistem DSP dengan difference equation. Kemudian kita cari transfer function atau Z. Nah, sedangkan ini sekarang kita bisa melakukan juga sebaliknya ya. Dari HZ kita transfer menjadi, kita ubah menjadi difference equation. Nah, ini contoh 65 ini. Kita diminta untuk melakukan transfer function ini, mengubah transfer function menjadi difference equation. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini ya, difference equation itu adalah teorema shift ya. Kalau kita perhatikan tadi dia menggunakan mengaplikasikan teorema shift ya, dengan pangkat Z pangkat itu adalah minus ya, shift menjadi ya katakanlah kalau XN itu ditransformasi menjadi XZ, tapi XN dikurang 1 kalau ditransformasi menjadi Z pangkat min 1 XZ ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau transfer function-nya ini pangkatnya positif, apa yang kita lakukan? Berarti kita harus ubah dulu ke bentuk pangkat minus ya. Sekarang kita aplikasikan ya di sini. Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah kita lihat pangkat tertinggi di atas adalah Z pangkat 2 ya. Di sini yang tertinggi juga di penyebut ya, Z pangkat 2. Jadi ini kita lakukan pembagian ya. Kita bagi di sini Z pangkat 2, di sini kita bagi dulu menjadi Z pangkat 2. Jadi kalau kita lihat di sini Z-nya sama dengan, kita bagi Z pangkat 2 menjadi 1 dikurang Z pangkat minus 2. Bilang penyebut. Oke. Ini 1 ditambah 1,3 Z pangkat min 1 ditambah 0,36 Z pangkat minus 2. Oke, selanjutnya di sini
kita tuliskan transfer function itu dalam rasio YZ dan XZ. Jadi kita tuliskan di sini YZ, jadi HZ itu sama dengan YZ per XZ ya, sama dengan 1 dikurang Z pangkat min 2, 1 ditambah 1,3 Z pangkat min 1 ditambah 0,36 Z minus 2. Oke, kemudian kita bisa tuliskan menjadi YZ, kita kalikan ya, kali silang YZ tambah 1,3 Z pangkat min 1 YZ ditambah 0,36 Z min 2 YZ sama dengan ini, kali silang ke sini ya, sini XZ dikurang XZ dikurang Z pangkat minus 2 XZ. Kemudian dari persamaan ini kita lakukan inverse Z transform ya, inverse Z transform ya, kita lakukan dari persamaan ini, kita inverse menjadi persamaan YN ya. Jadi karena ini adalah Z pangkat min 1 ya, kita lakukan inverse ya. Inverse itu menggunakan teorema atau sifat shift ya, shift property ya, yang kita sudah pelajari di sebelumnya. Jadi di sini adalah YN ditambah 1,3 YN dikurang 1 ditambah 0,36 YN min 2 sama dengan XN dikurang XN dikurang 2. Kemudian kita bentuk dalam persamaan input YN sama dengan XN dikurang XN dikurang 2. Ini pindah ke kiri dikurang 1,3 YN dikurang 1 ditambah dikurang 0,36 YN dikurang. Jadi ini adalah persamaan difference yang biasa. Contoh B kita bisa lakukan dengan cara yang sama. Di sini kita perhatikan dengan membagi ya pembilang dan penyebutnya, kita tuliskan ya di sini. AZ sama dengan EZ per XZ sama dengan Z kuadrat ya, dibagi ini, kita bagi menjadi, karena pangkatnya 2, Z kuadrat ini dibagi Z kuadrat. Jadi di sini 1 dikurang 0,5 Z pangkat minus 1 ditambah 0,36 Z pangkat minus 2. Nah, di sini Z kuadrat dibagi Z kuadrat tinggal 1. Kemudian seperti tadi kita lakukan ya, ada YZ sama dengan nih XZ dikurang 0,5 Z pangkat min 1 XZ ditambah 0,36 Z pangkat min 2 XZ. Kemudian kita lakukan
inverse Z transform menjadi YN ini sama dengan ya, sama dengan XN dikurang 0,5, ini Z pangkat min 1 berarti X N dikurang 1 ditambah 0,36 X N dikurang 2. Hasilnya seperti ini. Jadi karena sudah semua ini ya, persamaan difference equation-nya adalah seperti ini. Selanjutnya transfer function ini juga atau HZ ini ya, HZ ini dapat juga ditulis dalam bentuk ya, HZ dapat juga ditulis di faktor ya, difaktorkan dalam bentuk pole zero ya, pole zero. Jadi dalam bentuk di sini HZ sama dengan B0 Z dikurang Z1 ya. Zeronya ya, di atas zero ya, dan kemudian pole ya, seperti ini. Oke, dengan mencari akar-akar dari persamaan tadi, persamaan di atas, polinomial di atas. Nah, ini contoh diberikan transfer function AZ sama dengan 1 dikurang Z pangkat minus 2 dibagi 1 tambah 1,3 Z pangkat minus 1 ditambah 0,36 Z minus 2 ya. Oke, jadi kita minta dikonvert ke dalam bentuk pole zero ya, pole zero ya. Jadi di sini kita lihat Z sama dengan 1 dikurang Z pangkat minus 2 per 1 tambah 1,3 Z pangkat minus 1 ditambah 0,36 Z pangkat minus 2. Nah, di sini kita lihat karena pangkatnya negatif, sementara kita diminta dalam bentuk pole zero, maka hilang sama penyebut di atas dan di bawah ini kita kalikan dengan Z kuadrat ya, Z kuadrat. Oke, sehingga kita dapatkan ini Z kuadrat dikurang 1 per Z kuadrat ditambah Z 1,3 Z ditambah 0,36. Kita, karena ini persamaan kuadrat, tentu kita cari akar-akarnya. Oke, di sini kita lihat untuk Z kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Di sini kita dapat lihat Z kuadrat sama dengan 1, maka Z di sini sama dengan akar dari 1 ya, plus minus. Jadi Z sama dengan 1 atau dan Z sama dengan minus. Jadi untuk zeronya ya, itu kita zero dalam bentuk Z, zero ini ya, Z kurang 1 Z tambah 1 untuk zero formnya. Sementara polnya kita lihat akar-akar dari Z kuadrat ditambah 1,3 Z ditambah 0,36 ya. Kalau kita lihat di sini 4 tambah 36 kali 3 itu 36.
4 tambah 3 13 ya. Jadi di sini kita lihat Anda bisa hitung sebenarnya dengan persamaan akar-akar persamaan kuadrat, tapi kalau kita lihat polanya di sini hampir ini ya, 36 3 kali 4 berarti Z tambah 3 Z ditambah 9 ya. 3 kali 9 4 ya. Ini 3 kali 4. Oke, 3 kali 4. 4 kali 9 36, ini 4 tambah 9 13 ya. Jadi akar-akarnya adalah 3 dan 4 dan 9. Jadi bisa kita tuliskan HZ sama dengan zeronya Z kurang 1 kali Z ditambah 1 per Z ditambah 4 Z tambah 9. Lanjutkan lagi chapter 6.1 ya, tentang impulse respon, step respon, dan sistem respon. Jadi kalau dikatakan impulse respon yaitu HN ya, HN impulse respon dari HN dari sebuah sistem DSP HZ ya, itu dapat diperoleh dengan menyelesaikan difference equation. Jadi di sini impulse ya, impulse respon ya, impulse respon dari fungsi transfer HN HZ ya, HZ. Jadi kalau impulsnya respon, berarti di sini inputnya apa? Impuls yang tentu akan jadi unit impuls ya. Unit impuls sama delta N ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan impuls respon? Oke, kita selesaikan menggunakan difference equation di mana inputnya adalah impuls atau delta N. Jadi kita lihat bahwa XZ ya, di mana XZ itu adalah input ya, transformasi Z dari input, di mana inputnya tadi adalah delta N, maka notasinya menjadi sama dengan Z delta N. Z delta N sama dengan 1. Jadi di sini kita dapatkan menjadi HN adalah inverse Z transform dari HZ EZ XZ sama dengan Z inverse dari HZ. Ini persamaan 68. Selanjutnya kita lihat untuk step input atau UN ya. Kita bisa tentukan step respon ya, di sini dengan mengasumsikan zero initial condition ya. Jadi di sini inputnya adalah unit step. Jadi di sini kita lihat XZ sama dengan Z inverse bukan Z, transformasi dari unit step ya. Nah, kita ambil transformasi XZ ya, dalam domain Z, dimana transformasi
Z dari UN adalah Z per Z kurang 1 ya. Jadi kita lihat di sini step responnya dapat kita cari di sini. Kalau kita lihat di sini kan Z sama dengan Z per XZ. Jadi di sini YZ sama dengan AZ kali XZ, di mana di sini AZ XZ nya adalah Z per Z kurang 1. Jadi untuk dapatkan YN nya di sini YZ, maka YN adalah inverse dari AZ kali Z per Z kurang 1. Jadi kita lihat secara umum ya, sistem respons itu diberikan dengan YZ sama dengan AZ kali XZ ya, secara umum. Nah, jadi jika kita tahu transfer functionnya atau AZ-nya ya, kita ketahui ini diketahui, kemudian dari Z transform dari input kita ketahui, maka kita akan dapat menentukan respon sistem ya, dari bentuk YN. Caranya ya mencari inverse Z transform dari output YZ. Jadi di mana YN sama dengan inverse Z transform dari YZ. Untuk memahaminya kita akan coba menggunakan contoh 67. Jadi di sini diberikan fungsi transfer ya, sebuah DSP system ya, dimana Z sama dengan Z plus 1 dikurang per Z dikurang 0,5. Jadi fungsi transfernya adalah AZ. Nah, ditanya tentukan impuls respon dari HN. Kemudian B step respon YN, dan C adalah sistem respon YN jika inputnya diketahui sebagai XN sama dengan 0,25 pangkat N UN. Kita selesaikan ini AZ bagian A nya impuls respon, artinya respon sistem terhadap input. Kalau inputnya adalah impuls atau delta M. Jadi kalau kita lihat di sini Z sama dengan Z per XZ. Jadi kalau impuls maka transformasi Z nya ini adalah 1. Jadi di sini kita lihat yang 1 AZ sama dengan YZ. Jadi impuls respon itu sama dengan YZ. Jadi kalau kita lihat HN sama dengan Z inverse dari AZ. Oke, jadi kita lihat di sini kita akan mencari HN-nya ya, impuls respon. Oke, kita lihat AZ sama dengan Z plus 1 per Z kurang 0,5. Masih ingat ya tentang cara lakukan inverse Z transform. Metode yang pertama yang sering kita gunakan apa? Kita menggunakan lihat tabel ya, kalau sesuai dengan bentuknya, persamaannya itu sesuai dengan
bentuk-bentuk yang umum yang sudah ada di tabel. Lihat lagi di bab 5 ya. Tapi kalau seandainya ini cara lain, apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan force transform itu dengan metode apa? Partial fraction expansion ya, dan menggunakan bukan. Jadi kita ubah formatnya dalam bentuk partial ya, seperti yang sudah kita contohkan di chapter ini ya. Menggunakan tabel ini kita buat dalam bentuk seperti ini ya. Oke, kita kembali lagi ke slide kita. Kita akan selesaikan ini. Jadi apa yang kita lakukan pertama kali adalah membuat dalam bentuk AZ per Z ya. Jadi ini kita bagi, sisi kiri kita bagi dengan Z, sisi kanan kita bagi menjadi dengan Z juga. Z dikurang 0,5 seperti itu. Kemudian kita bagi menjadi fraksi ya. Z ditambah B per Z kurang 0,5. Kemudian kita hitung nilai-nilai ABC, koefisiennya. A itu sama dengan C dikali AZ per Z, untuk nilai Z sama dengan 0. Z sama dengan 0. Itu sama dengan HZ ini Z per Z, Z tambah 1 per Z kurang 0,5, untuk Z sama dengan 0 sama dengan 1 per minus 0,5 sama dengan minus 2. Sedangkan B sama dengan Z kurang 0,5 per AZ per Z, dimana Z sama dengan 0,5 sama dengan Z plus 1 per Z untuk Z sama dengan 0,5 sama dengan 1,5 per 0,5 sama dengan 3, sehingga kita dapat Z per Z sama dengan minus 2 per Z ditambah 3 per Z kurang 0,5. Oke, kita punya HZ sama dengan kalikan Z semua minus 2 ditambah 3 Z per Z dikurang 0,5. Oke, kita punya HZ, kita inverse untuk mendapatkan HN sama dengan inverse Z pangkat minus 1 minus 2 ditambah Z inverse dari 3Z per Z 0,5. Oke, 3-nya bisa kita tarik 2. Jadi di sini kita dapat
minus 2 berarti minus 1 ya. Nah 1 minus 2 nya kita keluarkan ya, jadi inverse dari 1 adalah delta, jadi minus 2 delta n ditambah, nah ini 3 z per z dikurang 0,5, itu kita dapat ini pangkat UN ya, nanti ini n UN ya, dimana A sama dengan 0,5. Jadi di sini 3 kali 0,5 pangkat n UN. Selanjutnya untuk B, ini step respon dari YN ya. Jadi step respon untuk contoh ini berarti inputnya atau xn nya sama dengan UN. Nah xn maka xz ya dari UN adalah z per z kurang 1. Nah di sini kita lihat AZ sama dengan EZ per Z. Jadi kalau kita lihat di sini EZ sama dengan AZ kali XZ, di mana XZ adalah Z per Z kurang 1. Oke, kita selesaikan. HZ sama dengan Z plus 1 per Z 0,5 kali Z per Z kurang 1. Oke, jadi kita harus mencari karena yang ditanya adalah YN ya, yang ditanya adalah YN, maka kita harus mencari inverse dari persamaan ini, persamaan YZ ini. Nah, sama dengan Z plus 1 per Z kurang 0,5 dikali Z per Z kurang 1. Oke, jadi sebelum kita bentuk ke partisi ya, kita partisi, kita menjadi bentuk A per ya, tambah B per sekian ya, kita bagi dulu terhadap Z ya, Z per sisi kirinya dengan sisi kanan sama dengan Z plus 1 per Z kurang 0,5 kali Z kurang 1 ya. Ini Z nya hilang 1 karena dibagi Z sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian bisa kita ubah dalam bentuk A per Z kurang 0,5 ditambah B per Z kurang 1. Kemudian kita cari koefisien-koefisien A dan B yang sama pentingnya. Koefisien A sama dengan Z dikurang 0,5 per Z per Z untuk Z sama dengan 0,5 sama dengan Z menjadi Z plus 1 Z kurang 1 untuk Z sama dengan 0,5 sama dengan 0,5 tambah 1 1/2 per 0,5 dikurang 1 sama dengan minus 0, dengan minus 3. Cara B
Z kurang 1 kali dz per Z, dimana Z sama dengan 1 untuk Z sama dengan 1 sama dengan Z plus 1 per Z dikurang 0,5 untuk Z sama dengan 1 sama dengan 2 per 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5 sama dengan 4. Oke, dapat koefisiennya kita lihat Z per Z sama dengan minus 3 per Z dikurang 0,5 ditambah 4 per Z dikurang 1. Oke, kita lihat di sini Z nya kita kali ke kanan, kiri kanan dikali Z menjadi minus 3 Z per Z dikurang 0,5 ditambah 4 Z per Z dikurang 1, maka YN sama dengan minus 3 Z inverse dari Z per Z dikurang 0,5 ditambah 4 kali inverse dari Z per Z dikurang 1. Oke, yang ini bentuk ANUN sama dengan dimana A nya adalah 0,5 minus 3 A pangkat UN ya, sorry, 0,5 pangkat N UN, sementara ini adalah Z per Z dikurang 1 adalah unit step, jadi 4 UN. Oke, selanjutnya bagian C, sistem respon YN jika input yang diberikan adalah XN sama dengan 0,25 N UN ya. Jadi di sini kita lihat inputnya XN sama dengan 0,25 N UN. Jadi di sini transformasi Z dari input, Z sama dengan 0,25 menjadi adalah Z per kurang A ya, hanya 0,25. Nah, jadi di sini kita lihat input respon dari YN. Ini lagi HZ sama dengan YZ per XZ ya. Di sini maka YZ sama dengan HZ kali XZ, di mana HZ di sini adalah Z plus 1 per Z dikurang 0,5 dikali XZ nya adalah Z per Z dikurang 0,25. Oke, jadi selanjutnya kita akan menggunakan inverse transform, menggunakan partial expansion. Di sini langkah yang kita lakukan adalah membuat kita bagi ya, jadi Z per Z ya, di sisi kiri dan sisi kanan kita bagi dengan Z. Z per Z sama dengan Z plus 1 per ini kita bagi, jadi hilang Z yang di sini ya, hilang Z di sini.
menjadi Z dikurang 0,5 dikali Z dikurang 0,25. Nah, kemudian kita bentuk dalam partial fraction menjadi A per Z dikurang 0,5 ditambah B per Z kurang 0,25. Selanjutnya caranya sama ya, dengan cari koefisien-koefisiennya. Di sini A sama dengan Z dikurang 0,5 per YZ per Z, di mana Z sama dengan 0,5. Di sini tinggal kita lihat di sini menggunakan persamaan 0,5 menjadi tinggal Z plus 1 per Z kurang 0,25, di mana Z sama dengan 0,5 sama dengan 1,5 per 0,5 dibagi 0,5 dibagi dikurang ya, 0,5 dikurang menjadi 0,25 sama dengan 4 kali 1,5 sama dengan 46. Sementara B sama dengan Z dikurang 0,25 Z per Z, di mana Z sama dengan 0,25 sama dengan Z plus 1 per Z dikurang 0,5 untuk Z sama dengan 0,25. Ini 1,25 per 0,25 dikurang 0,5 menjadi 0, minus ya 0,25 sama dengan 4 kali 25, jadi minus ini kali 4 kan 4, 25 kali 1 5 minus 5. Oke, akhirnya kita dapat persamaannya kita dapat YZ per Z sama dengan A nya 6 per Z kurang 0,5 ditambah minus 5 ya, minus 5 per Z dikurang 0,25. Di sini kita dapatkan ya Z, kita kali Z per Z nya menjadi 6 kali Z per Z kurang 0,5 dikurang 5 kali Z per Z dikurang 0,25. Oke, dari tabel kita lihat ini Z per Z dikurang 0,25 dan 0,5 itu sama dengan A pangkat N UN ya. Kita lihat YN nya, kita inverse dengan menggunakan tabel menjadi 6 0,5 N UN dikurang 5 kali 0,25 N UN ya, ini hasil A-nya. Oke, demikian kuliahnya, kita ambil referensi dari buku ini.